Ayat lain al-maulud al-ma'tuh, ada lagi yang kelima, anak yang lahir dan meninggal sebelum menginjak usia dewasa, sebelum dia diberi kesempurnaan akal pikiran untuk menerima Islam. Semuanya protes kepada Allah, ya Allah, kami nggak pernah mendengar Islam. Ya Allah, kami tidak pernah mendengar Islam karena telinga kami tidak berfungsi. Ya Allah, kami tidak mendengar Islam karena pikiran kami tidak lengkap. Ya Allah, kami tidak memahami Islam karena usia kami yang terlalu tua, kepikunan mendera kami. Ya Allah, kami mati sementara Islam belum Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, termasuk di dalamnya bapaknya Rasulullah sendiri, Abdullah, kakek Rasulullah, Abdul Muttalib, dan orang-orang yang seusia mereka. Mereka datang kepada Allah, akhirnya Allah perintahkan kepada mereka, apabila saya perintahkan kepada kalian untuk melaksanakan sesuatu, apakah kalian akan patuh? Mereka menjawab, sami'na wa ata'na, kami siap melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Sudah semuanya masuk neraka. Saya singkat. Ada perasaan ketakutan. Melihat api yang berkobar-kobar. Rasulullah menerangkan, lau dakhaluha awwala marratin kanat alaihim bardan wa salaman. Seandainya mereka mematuhi apa yang diperintahkan Allah dan akhirnya patuh, sungguh masuk ke dalam api yang menyala-nyala tadi, ternyata mereka mendapati api tadi bardan, dingin, wasalaman, dan memberikan keselamatan kepada mereka. Ini berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 14. Wa kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami Allah tidak akan mengutus, kami Allah tidak akan menghukum, kami Allah tidak akan menghukum, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, sehingga kami Allah, ayat 15 ya, mengutus seorang rasul kepada mereka. Di sini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Keadilan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nanti akan saya ulangi apa yang saya sampaikan 1 tahun yang lalu ya. Waalaikumsalam. Seorang kafir tidak mungkin merasakan, bahkan mencicipi nikmatnya jannah. Tidak mungkin. Tempat tinggal mereka di dalam nar, khalidina fiha abada. Tetapi seorang mukmin, naudzubillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya,
tempat tinggal kita di dalam jannah. Tempat tinggal kita di dalam jannah. Hanya tidak tertutup kemungkinan sebelum masuk ke dalam jannah itu harus mampir ke dalam nar. Nah di sini ya sudah saya pernah terangkan secara jelas. Wa ma thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aisyatir radiyah wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Meskipun amal kebaikannya itu 1 juta, sementara amal keburukannya 999.999. Kaca egur siji. Amal yang 1 juta kurang 1 dan itu adalah amal kejahatan, diampuni oleh Allah. Diampuni oleh Allah. Mereka yang dimasukkan ke dalam nar, orang Islam, ya karena keburukan amal mereka lebih berat dibanding dengan kebaikan mereka. Cuma ini yang belum saya terangkan, tertutup oleh masalah lain. Pertama tidak khalidina fiha abada, tidak dalam suasana kekal di dalamnya. Yang kedua, dan ini belum saya terangkan, begitu mereka disiksa, begitu mereka merasakan sakitnya siksaan nar, sudah selesai, sakit, rampung, tetap di dalam nar, dalam suasana kembali kepada keadaan sebelum mereka dimasukkan ke dalam nar, meskipun harus menunggu untuk keluar 1000 tahun lagi menurut ukuran dunia. Ini yang belum saya sampaikan. Insya Allah nanti dalam kesempatan. Kalau orang kafir jelas ya, jelas kafir. Kullama nadijat juluduhum batalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Surat An-Nisa 56 apa 58 saya lupa. Bismillah. Gimana? Innal setiap kali kulit mereka itu mateng. Tolong dibaca. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami telah akan kami masukkan mereka ke dalam nar. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini kalau orang-orang kafir, kalau orang Islam disiksa, sudah selesai, tetap di dalam nar, tetapi merasakan dinginnya api dan tidak mendatangkan musibah untuk seterusnya. Selesai sampai di sini. Saya masuk kepada persoalan yang baru, mungkin ada. Waalaikumsalam. Salam. Bagaimana seseorang Allah, bagaimana keadilan Allah apabila seorang pun akan melakukan perjalanan yang sangat jauh dari kubur hingga ke ada yang kumpul lalu sekitar 325 juta itu hanya dengan umur yang sekitar hanya 1000 tahun mungkin sekarang hanya 100 tahun.
perjalanan yang jauh itu apa tidak melelahkan, begitu maksudnya? Benar. Surat Yasin. Surat Yasin. 36 ya. Mulai ayat 51 52. Wa nufikha fis suri fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yasilun. Ini qalu ya wailana mam ba'athana mim marqadina hadza ma wa'atar rahmanu wa sadaqal mursalun wa in kanat illa sayhata wahidata fa idahum jami'ul ladaina muhdarun. Dibaca Abu Dzulqarnain. Mereka berkata, aduhai celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Inilah yang dijanjikan Rabb yang Maha Pemurah dan benarlah Rasul-Rasul. Sekali lagi, ya wailana man ba'athana mim marqatina hadza. Mereka berkata, aduhai celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Inilah yang dijanjikan Rabb yang Maha Pemurah dan benarlah Rasul-Rasul. Jadi di alam kubur itu ada kenikmatan, tapi ayat ini ada yang diambil kesimpulan oleh para ulama. Mereka itu tidur di sana 309 tahun. Kemana arah jawaban saya ini? Ashabul Kahfi, Ashabul Kahfi ya. Jadi 309 tahun atau 300 tahun. Coba. Ayat ketemu belum? Surat Al-Kahfi 2 wala bithu fi kahfihim salasami'at tesinina wazdatu tis'a. Baca akhi Abu Kaisan ya. Dan mereka tinggal di dalam gua selama 300 tahun dan ditambahkan 9 tahun. Kok 300 tahun ditambahkan 9 tahun? Buat 309 tahun. Para ulama memahamkan 300 tahun itu kalender miladiah. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli itu. 309 tahun itu kalender Hijriah yang masing-masing kalender mempunyai keterpautan setiap tahun. Lah, kalau Januari, Februari, Maret, April mesti mudeng 360
petang tahun pisan tambahi siji namanya tahun kepleset. Enggak ilmiah kok itu ya, tahun kepisan itu enggak ilmiah. Tapi kalau kalender Hijriah jelas 355 tahun. Terpaut 10 hari. Jadi di antara, maaf ya, saya harus nengok. Di antara kita yang sadar akan perintah Allah, terutama dalam melaksanakan rukun Islam yang ketiga, membayar zakat dengan menggunakan kalender miladiah. Dengan menggunakan kalender Januari, Februari, Maret, April, Mei. Itu mestinya hari ini dia harus membayar. Mestinya hari ini dia harus membayar. Dia tunda 10 hari. Ngapa? Semua perintah peribadatan yang berkaitan dengan waktu yang dipergunakan Allah Subhanahu wa taala bukan Januari, Februari, tetapi Suro, Safar, Mulud, Ba'da Mulud, Jumatil Awal, Jumatil Akhir, Recep, Ruwah, Poso, Syawal, Dzulqa'dah, kita besar. Mestinya hari ini kan satu haul dah. Kewajiban bayar zakat itu 1 tahun sekali. Ukurannya Allah perintahkan Ramadan ya pakai kalender Hijriah. Perintahkan Idul Fitri ya pakai kalender Hijriah. Perintahkan Idul Adha juga pakai kalender Hijriah. Perintahkan haji juga pakai kalender Hijriah. Siam Syawal, siam 9 hari atau siam Arafah, siam Muharram ya pakai kalender Hijriah. Pakai kalender Hijriah. Seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, dia mempunyai iddah masa tunggu 4 bulan 10 hari, itu bukan April, Mei, Juni, Juli, tanggal 10 Agustus, tidak. Tapi pakai itu tadi, Suro, Safar, Mulud dan lain-lainnya termasuk zakat. Mestinya hari ini, hari ke-355, hari ke-355 dia berkewajiban membayar zakat. Tapi karena dia menggunakan kalender miladiah, mundur 10 hari. Mundur 10 hari. 10 tahun. Mundur cepet toh. 100. 20 tahun, 300. 30 tahun. 300 hari, 35 tahun, 350 kurang 5 hari. Berarti kalau dia mempunyai kewajiban bayar zakat itu sampai tahun ke-35, dia beler 1 tahun. Nyambung nggak? Beler 1 tahun. Itu kalau ada Abu Bakar perangi betul itu. Jadi mestinya ya ini tahun 2021, ini tanggal 20 berapa? 5, besok PPKM level 4 akan berakhir, mau apalke ya keneng. Ning saiki iki sasi besar tanggal piro? Yo kok setane le kalender tak hitung sik. Poso 10, kok poso. Idul Adha 10 ya, Selasa, Rabu. Ayo. Ini kaitannya dengan rukun Islam loh. Jadi masalah tidur tadi ya. Ashabul Kahfi yang 309 tahun menurut kalender Hijriah dan 300 tahun menurut kalender miladiah, bangun itu enggak ada bangun. Enggak ada.
Wah kok lapar ya kita ya. Itu perasaan dia. Waduh aku saya atuh ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayatnya 258. A'udzubillahi minasyaitonir. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urusiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Nah, dikasih garis bawah itu. Fa amatahullahu mi'ata ame tsumma ba'atha. Qala kam labista? Qala labistu yauman au ba'da yaum. Qala bal labista mi'ata amin. Ini tentang seseorang yang oleh Allah Subhanahu wa taala dimatikan dalam posisi tidur, ditidurkan oleh Allah selama 100 tahun. Summa ba'atsahu, kemudian dibangunkan. Allah bertanya, berapa waktu, berapa saat kamu tidur? Qala labistu yauman au ba'da yaum. Saya tidur 1 hari atau setengah hari. Padahal 100 tahun. Jaruk pirang tahun saiki. Nyambung ya Ki ya. Hah? Coba baca akhir. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim? Bawahnya. 59. Iya. Atau apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya? Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah roboh? Maka Allah mematikan orang itu 100 tahun. Nah, satu abad itu. Terus kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya, berapakah lamanya kamu tinggal di sini? Ia menjawab, saya telah tinggal di sini sehari atau setengah hari. Setengah hari. Allah terangkan. Allah berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. 100 tahun lamanya. Bahkan kita semua nanti. Mudah-mudahan apa ya Jal ya. Ka'annahum yauma yarawnaha. Ayo. Lam yal ayul qurnain lam yal batu illa anaf illa asiyatan auduha. Akhir surat An-Nazi'at wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was safiqati safqatan. Ayo. Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut padanya. Wan nazi'at ka'annahum seakan-akan yauma yarawna. Pada hari mereka melihat hari berbangkit, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja, di waktu sore atau pagi hari. Sesaat saja antara jam 5 sampai pukul 5:38 kira-kira menjelang maghrib atau menjelang duha. Loh. Padahal usianya ya, kalau diukur dengan usianya SBY, berapa SBY? Loh ya, orang yang terkenal kalau ukurannya saya kan nggak dikenal toh. SBY umurnya berapa itu? 72. Mbak Mega
Ada 72 ya gitu. Pak Jokowi hati-hati presidennya rapal. Wakilnya hampir 80 kan. Itu ketika melihat kehidupan dunia, lah, seakan-akan kehidupan kami di dunia itu cuma sesaat menjelang maghrib atau sesaat di waktu duha. Oh, corona 16 sasi ki ora kepitung blas itu. Monggo walah mumete ora karuan itu ya. Kok ya ada yang mengatakan menangani corona itu gampang. Satu, vaksinasi. Dua, nasi goreng. Oh enggak ya. Vaksinasi nasi goreng. Tiga, patuhi protokol kesehatan. Satu, vaksinasi. Dua, patuhi protokol kesehatan. Titik. Vaksinasi harga mati. Tidak vaksinasi boleh jadi mati. Yang divaksin juga boleh jadi Vaksin juga mati. enggak kata-kata itu, ya Allah. Satu, divaksin. Dua, jaga protokol. Maaf ya itu ya. Allah nggak usah ikut campur, ini bukan urusan kamu, ya Allah. Ini bukan urusan kamu. Kalau Rasulullah tinggal di tempat di mana terjadi ta'un, bertawakal kepada Allah, sabar di dalamnya, kemudian terkena. Ya zaman waktu beliau menyampaikan ini belum ada vaksin ya, nasinya itu pun juga belum ada mungkin di tempat Rasulullah. Itu tambah nomor 1, tambah nomor 2. Jadi maaf ya, sudah terjawab ya, ya? Hah? Ya gimana lagi? Kalau persiapan, kalau kita jalan-jalan keluar kota atau ke mana atau ada persiapannya itu lebih panjang daripada acaranya itu. Sedangkan ini kan persiapannya lebih sedikit, artinya umurnya lebih pendek daripada perjalanan yang lebih jauh. Terus? Nah justru pertanyaan antum itu yang menjawab. Saya beri kamu kesempatan untuk hidup di dunia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Beribadalah kamu kepada saya dalam waktu usia yang saya berikan 100 tahun. Artinya 100 tahun itu dikurangi tanggal, dikurangi antara tahun pertama sampai tahun ke-15. Ini masa belum menginjak masa balik 75 tahun. 75 tahun. Kemarin saya katakan kalau satu hari itu 1000 tahun, padahal satu hari itu 12 jam, berarti orang diberi usia 100 tahun kira-kira 1 jam. Pergunakan waktu 1 jam itu sebaik-baiknya, kamu akan mendapatkan pahala 350 juta tahun dan seterusnya. Terus gimana? Ini saking murahnya Allah ya. Itu pun tidak dia pergunakan secara sempurna. Umur 16 tahun itu beling, 29 tahun tambah beling, 59 tahun pecah belingnya. Sehingga saya berbicara dengan logika ya. Orang dikasih Allah usia 80 tahun. 80 tahun. Tahu salat. Ya, anak kiai. Tapi kemudian beling, kemudian dan seterusnya. Ya sejak mungkin usia 20 atau 25 tahun sampai usia 80 tahun itu nggak pernah salat sama sekali, nggak pernah siam, nggak pernah vaksinasi. Orang ini hubungan itu ya. Pagi hari bangun itu
Astagfirullahaladzim, sadar ya, sadar. Mulai hari ini saya mau sholat. Wong ora salah ya turune ya jam 12 atau jam 1 bengi lah kayak turu. Mungkin jam 7 atau setengah 7 baru bangun. Dia sadar, dia menangis, bapak saya sholat, ibu saya sholat, bapak saya doakan. Nah, saya masih ingat itu. Rabbana hablana min azwajina, mungkin begitu. Akhirnya datang kepada seorang kiai menyatakan diri masuk Islam. Di saat itu fasih. Mantan kok. Kalau mantan itu positif ya. Islam. Akhirnya pulang. Sudah sering saya terang. Saya harus siap-siap sholat zuhur. Urung di sarung. Toto-toto yang pasar Klewer. Tuku sarung, tuku baju koko, tuku peci lah. Setengah 9 berangkat, setengah 10 pulang. Neng jalan ketabrak motor. Masuk Islam waktu subuh sudah habis. Meninggal waktu zuhur belum terbit. Husnul khotimah itu. Murahnya Allah. Ini logika saya begitu. Tukang sihirnya Raja Fir'aun. Ulah, Masya Allah ya. Tukang sihirnya Raja Fir'aun. Ketika dia belum masuk Islam. Kisahnya banyak. Kita ambil yang ada di dalam surat Al-A'raf. Ayat 113. Allah menggambarkan potret seorang kafir. Allah menggambarkan potret manusia kafir. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tukang sihir senior. Yang adalah wulu cumbunya, mudeng wulu cumbu. Abdinya Raja Fir'aun. Ayat 113. Wa ja'as sakharatu fir'auna qalu inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Ini orang kafir itu orientasinya dunia tak. Baca. Dan beberapa ahli sihir itu datang kepada Fir'aun mengatakan, apakah sesungguhnya kami akan mendapatkan upah jika kami yang menang? Nah, ini inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lil fulusi rabbil alamin. Tuhannya itu fulus. Sekali lagi ya. Dan beberapa ahli sihir itu datang kepada Fir'aun mengatakan, apakah sesungguhnya kami akan mendapat upah jika kamilah yang menang? Jawab Fir'aun sekalian. Fir'aun menjawab, iya, dengan sesungguhnya kamu benar-benar akan termasuk orang-orang yang dekat kepadaku. Wah, tak tadi ke wakil raja ya raneng ya. Ini loh, orang kafir itu orientasinya dunia. Apa saja yang dia lakukan? Meskipun secara lahiriah tuh munggah kaji ben dicoblos sok nepas pemilihan. Orientasinya macam itu. Jangan khawatir, jawab Fir'aun. Kamu akan menjadi orang-orang yang dekat dengan kami. Nah, sudah pertandingan dimulai, ternyata apa yang diharapkan itu meleset.
bertolak belakang dengan apa yang dia impikan. Wa auhayna ila Musa an alqi asaka fa idza hiya talqafu ma yafikun fa waqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Ayat 118. Fa ghulibu hunalika wanqalabu saghirin wa ulqiyas sakharatu sajidin. Sujud kepada Allah di depan Nabi Musa, menyatakan diri sebagai Islam, sebagai orang Islam. Dengan pernyataan ayat 121, qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Fir'aun yang marah-marah ya. Qala Fir'aunu amantum bi qabla an adzana lakum inna hadza la makrum makartumuhu fil madinati litukhriju minha ahlaha fa sawfa ta'lamun. Apa ancamannya? La uqatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin thumma la usallibannakum ajma'in. Saya akan potong kaki kiri dan tangan kananmu secara bersila. Akan aku salib kamu di pokok-pokok kurma. Dalam surat Al-A'raf saya baca, bisa dicari dalam surat Asy-Syu'ara, bisa dicari dalam surat Al-A'raf. Ini baru masuk Islam kira-kira 5 menit. Baru 5 menit. 5 menit ukuran dunia, bukan 100 tahun. 10 menit yang lalu, wah aku didadake menteri sekak. Tapi begitu dia kalah, dia sujud berekrar, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Musa wa Harun. Marah para Fir'aun. Saya akan potong tangan kanan dan kaki kirimu secara bersilang, wala usallibanakum fi judhu'in nakhati, dan aku akan salib kamu di pokok-pokok kurma. Belum sholat, belum siam, belum dan seterusnya ya. Faqdi ma anta qad, silakan laksanakan apa yang akan kamu laksanakan itu. Innama taqdi hadzal hayatad dunya, dalam surat Toha. Apa yang kamu laksanakan itu hukuman semata-mata, hukuman dunia. Paling 10 menit aku mati. Walah Masya Allah ya, kemaruknya kepada dunia, rakusnya kepada dunia, mimpinya kepada kehidupan di dunia yang serba gemerlapan, apalagi di depan Fir'aun dan mendapatkan janji dari dia. Malah grembyang hilang, nyawa saya korbankan demi kecintaan saya kepada Allah. Ini maksudnya orang Islam itu seperti ini. Jadi murahnya Allah itu seperti itu. Kalau saya menerangkan kadang-kadang pakai bahasa ujian itu ya. Anak sekolah SD 6 tahun. Waalaikumsalam. Lulus dan tidaknya itu hanya diukur 3 hari ketika mereka ujian. Nah, ketika mereka ujian, malam hari sinau dan yang dia pelajari metu kabeh. Nilainya 10. Saya punya teman dulu di kantor itu. Sekarang pelajaran itu sudah nggak ada. Pelajaran aljabar, ada pelajaran ukur, udah nggak ada ya. Itu teman itu ya dari ya saya nggak sebutkan, tapi dari luar Jawa. Kalau diajari diulang seperti itu nggak nyambung sama sekali. Ya bukan luar dan dalam Jawanya, mungkin guru yang mengajar juga tidak sebanyak di Jawa. Tempat dia belajar sekolah ketika SD jaraknya tidak sedekat sekolah di Jawa. Dia harus melewati hutan, dia harus ketemu dengan harimau, sehingga kadang-kadang sepekan cuma belajar 2 hari dan seterusnya. Kalau sudah namanya pelajaran aljabar itu angkat tangan. Padahal besok ujian itu dihafalkan itu akhir. Soal dalam aljabar itu dihafalkan.
Akhirnya ya Allah takdirkan apa yang dihafalkan itu keluar rapotnya. Loh, aljabar kamu kok 8? Aku juga gumun lah kata. ini orang bisa lulus 6 tahun belajar karena ujian 3 hari. Orang bisa gagal belajar karena tidak lulus ujian 3 hari. Itu ukuran dunia, begitu ukuran di akhirat. Tukang sihir aja Fir'aun itu salat juga belum. Wudu apalagi. Besok Senin lah urung mudeng itu. Pokoknya saya yakin bahwa Musa dan Harun itu adalah Rasulullah. Saya ucapkan itu aman tuh. Ancaman dia mengucapkan kata-kata itu, saya akan potong tangan dan kaki kamu secara bersilang. Saya akan salib kamu di pokok-pokok kurma. Jawaban dia tegas itu. Fakti ma'an takot, laksanakan apa yang kamu putuskan. Apa yang kamu putuskan itu hanyalah hukuman di dunia. Paling 5 menit, 10 menit, seberapa jam, habis itu meninggal. Kon ngapal ke wan naziati gharqa wan nasitati nas. Oh sampeyan ora iso. Anake ora iso apa meneh bapake lah kan begitu. Ini kemurahan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan tentang masalah jannah dan nar menarik sekali. Jadi tatkala kami sampaikan bahwasanya seorang mukmin itu akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa jannah dengan kenikmatan yang ada di dalamnya, termasuk diberikan bidadari-bidadari bagi mereka yang mukmin. Wakawat ba'at robau dan selanjutnya lah. Ada pertanyaan dari jamaah. Pak Ustadz, Mbah Kakung penak men angsal widodari lah kalau mengke derek sinten lah. Angsal widodo lah. Rasulullah itu diberi oleh Allah kelebihan namanya jawami'ul kalim, menyampaikan sesuatu yang paling sulit bisa dipahami oleh orang yang paling bodoh, menyampaikan sesuatu yang paling mudah bisa diterima dengan logika oleh mereka yang paling pintar. Nah, yang saya sampaikan bahwa Rasulullah itu suatu ketika memang ya ngajak kita itu untuk guyon ya. Salah satu di antara guyonnya Rasulullah itu, Rasulullah duduk bersama para sahabat bikin halaqah makan kurma. Saya belum temukan dalam bahasa Arab, tapi saya temukan cerita ini dalam sebuah buku yang ditulis oleh Dewan Dakwah Islamiyah Jakarta. Duduk makan kurma, di samping beliau Ali bin Abi Thalib. Beliau makan, habis isinya diletakkan di depan beliau. Ali menantu itu ya, tetapi juga saudara sepupu. Dia makan selesai, isinya itu diletakkan di depan Rasulullah. Ketika kurma itu sudah habis, Ali bertanya, siapa yang paling banyak makan kurma hari ini? Semua orang melihat kepada apa yang di depan Rasulullah. Lah talah nih, digarap karo mantuku. Kalau saya mungkin begitu ya. Rasulullah enggak loh ya. Rasulullah jawab, siapa yang paling rakus memakan kurma hari ini sampai isinya juga dimakan, ternyata di depannya nggak ada isi kurma. Nah, ini suatu ketika juga terjadi yang seperti itu.
Nah, beliau ketemu dengan seorang wanita tua. Wanita tua ya. Apa kata beliau? Wanita tua nggak masuk jannah. Pucat itu ya. Wanita tua nggak masuk jannah. Pucat. Nah, untuk tidak menambah kepucatannya, semua yang tua-tua itu di sana saya nggak lihat tuh ada yang tua apa enggak itu ya. Akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi muda. Menjadi muda. Ada gambaran ya. Gambaran. Kemudian selanjutnya seorang wanita muslimah itu nanti di akhirat akan ikut suami yang terakhir di mana dia hidup bersama dalam sebuah rumah tangga di dunia tempat mereka tinggal. Jadi ya nikah pertama mungkin dengan orang kafir, suaminya meninggal, nikah dengan orang Kristen, suaminya juga meninggal, nikah dengan orang Islam. Tempat tinggal dia itu di sana. Ikut Mbah Agung. Agak cerah. Sehingga banyak di antara janda-janda di Waalaikumsalam di masa Rasulullah yang suaminya mati syahid. Banyak di antara janda-janda di masa Rasulullah yang suaminya mati syahid dilamar oleh seseorang itu awal. Mengapa? Suami saya jelas syahid di dalam jannah. Jangan-jangan laki-laki yang melamar saya ini nanti seandainya masuk jannah, tapi jannah yang disediakan Allah tidak sama dengan jannah suami saya. Akhirnya dia memilih untuk menjanda. Termasuk salah satu di antara istri Rasulullah, namanya Hindun ya. Tapi panggilannya karena dia punya anak laki-laki namanya Salamah, sehingga disebut dengan panggilan Ummu Salamah. Itu hijrah ke Habasyah. Saya capek-capek tapi mudah-mudahan tidak keliru saya. Akhirnya pulang dari Habasyah, kemudian suaminya meninggal, dilamar oleh Rasulullah. Mengapa lamaran Rasulullah ini diterima? Karena yang melamar adalah laki-laki yang lebih mulia dari suami saya yang adalah mulia. Asma binti Umais, suaminya bernama Ja'far bin Abi Thalib. Suaminya meninggal, Abu Bakar melihat anaknya kecil-kecil, nggak ada yang memelihara. Anak eta openane sekalian, ini bahasa saya ya mungkin keliru, sekalian ibunya dilamar oleh Abu Bakar, diterima. Ngapa? Padahal Abu Bakar masih sugeng, belum tentu mati syahid. Dia oleh Rasulullah diberi kabar gembira sebagai al-asrah al-mubasysyaruna bil jannah. Abu Bakar meninggal, lahir anak beliau bernama Muhammad. Asma binti Umais ini akhirnya dilamar oleh Ali. Memang Ali lebih tingkatannya di mata Ahlussunnah. Nang ngarepe wong gumuk ora ngerti aku. Nang wong gumuk ora to. Pokoknya 1000 manusia sowan ke sana, saya tetap mengatakan, yang nanya itu loh itu. Itu toh. Ada yang menyebabkan. Enggak, bukan penjenengan, ini Pak Waluyo ini kok. Tapi Ali tetap al-asrah al-mubasysyaruna bil jannah. Tetap al-asrah al-mubasysyaruna bil jannah. Hafsah putri Umar meninggal.
Wah, Masya Allah ya, prihatinnya Umar bin Khattab itu bisa kita jadikan contoh. Anakku isih nom, be ayu, be rondo, ditawarkan kepada Abu Bakar. Ditawarkannya sama Abu Bakar. Padahal Abu Bakar sudah punya istri, ada Kutailah, ada Ummu siapa? Muruman, ibunya Aisyah. Ya intinya, anak saya dinikahi. Kelewa-kelewa Abu Bakar. Enggak putus asa. Datangi Utsman. Utsman juga kelewa-kelewa. Bukan jual mahal ya, bukan kelewa-kelewanya tuh bukan berangkat dari hawa nafsu beliau berdua, tapi ya mungkin kurang cocok lah. Apa kata Rasulullah? Nanti Hafsah itu akan dilamar oleh orang yang lebih mulia dari Utsman, lebih mulia dari Abu Bakar. Ternyata dilamar oleh Rasulullah. Gimana? Memang bahasanya itu memang bahasa janah itu memang ditujukan kepada wajawat nabi hurin akan kami nikahkan dengan bidadari yang matanya belalak. Itu memang laki-laki lah, yang ibu-ibu lah itu tadi. Mbah Putri tidak usah khawatir. Ini judulnya jadi apa tadi ya? Intinya ke sana ya. Intinya itu tadi. Tentang mereka-mereka yang pada dasarnya tidak ada kesempatan untuk masuk jannah karena tidak membaca asyhadu alla ilaha illallah, tapi karena tidak masuknya mereka ke dalam Islam itu, satu, karena tuli, dua, karena terlalu tua usianya sehingga pikun, yang ketiga kurang sempurnanya akal pikiran dia, yang keempat karena mati, nanti akan kita kupas pekan yang akan datang, karena mati sementara dia belum menginjak usia dewasa, dan yang terakhir mati sebelum kedatangan Rasul. Mereka tidak mungkin masuk ke dalam nar, tidak mungkin masuk ke dalam jannah. Tidak mungkin. Tapi Allah, aku tidak akan menyiksa seseorang sebelum mereka kedatangan utusan. Utusan datang kepada mereka tapi nggak nyambung. Mereka diperintahkan masuk ke dalam neraka, dan ini prinsip. Tetapi nar tadi tidak memberikan siksaan kepada yang bersangkutan. Yang kedua, orang kafir itu harga mati, mesti mlebu neraka. Enggak mungkin mereka bisa masuk, jangankan masuk, mencium aroma jannah pun tidak mungkin. Hatta yalijal jamal fi samil khiyat, surat Al-A'raf ayat 40. Orang kafir itu tidak mungkin masuk ke dalam nar kecuali ada unta yang bisa masuk ke lubang jarum. Tapi kita lah, ini kita orang-orang beriman, tempat tinggalnya mesti jannah. Mesti jannah. Masalahnya apakah sebelum masuk jannah itu harus mampir dulu ke dalam nar atau tidak? Lah ini yang kita usahakan. Ya Allah, jam 3 ya sira ketang rekoso setengah 4, jam 4 telat tangi. Ambil air wudu, ra ketang rong rekangan. Dilo wiritan tak maca istighfar. Abdullah bin Mas'ud mengajarkan ya, bacalah istighfar, wabil ashari hum yastaghfirun, kan ada di dua tempat itu, surat Ali Imran ayat 17 dan surat Al-Maidah ayat Al-Maidah, surat Az-Zariyat ayatnya juga sama. Di waktu sahur mereka beristighfar, bacalah istighfar di waktu sahur, setengah 4, jam 4. Astagfirullah wa atubu ilaih, baca 100 kali atau 70 kali.
selesai sholat 2 rakaat wis ngantuk-ngantuk lah astagfirullah. Krungu azan subuh ya enggak apa. Ini saya juga tidak bisa memastikan ya, tapi mudah-mudahan janji Rasulullah orang beriman itu tempatnya di dalam jannah. Wa in zana wa in syaraka. Wa in zana wa in syaraka. Meskipun suatu ketika di dunia itu dia pernah berzina, meskipun di dunia itu dia pernah mencuri. Man mata walam yusyrik billahi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa yang mati dan tidak musyrik kepada Allah, dia masuk jannah. Itu kata-kata Jibril alaihissalam kepada Rasulullah. Man mata walam yusyrik billahi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa yang mati dan tidak musyrik kepada Allah, dia masuk jannah. Rasulullah bertanya, wa in jana wa in syaraka, meskipun dia pernah berzina, pernah mencuri, tapi tidak musyrik. Wa in jana wa in syaraka, meskipun dia pernah berzina, meskipun dia pernah mencuri, diulangi lagi, wa in jana wa in syaraka, diulangi lagi. Dijawab oleh Jibril, wa in jana wa in syaraka. Yang kita khawatirkan, orang itu tidak musyrik mesti masuk jannah. Oleh Allah dihampirkan apa tidak? Dihampirkan apa tidak? Enggak, kadang-kadang kemarin ya hari Ahad atau hari Sabtu datangi takmir masjid. Ini saya titip seekor kambing tapi jangan diumumkan sama orang ya. Apa? Saya khawatir kalau saya terkena penyakit riya. Sampai ada yang begitu. Bisa pokoknya orangnya datang dan pesan jangan disampaikan pada orang lain. Saya juga nggak boleh tahu. Enggak. Ada yang sampai begitu. Orang yang menafkahkan sesuatu dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya nggak tahu. Perkara wong ngerti dhuwure sapi ning ngantek tekan. Lah. Itu urusan mereka masing-masing. Nah, nanti akan kita kaji bagaimana dengan anak-anak yang mati sebelum dewasa. Kalau anaknya orang Islam ya jelas ya. Pak Alin. Itu hari apa itu Pak Warso itu anaknya meninggal? Belum ada setengah bulan belum ya? Belum toh Pak? Belum. Saya sama Pak Bangun itu dikabari anaknya Ustadz Ali meninggal. Pak Ali Baitul Makmur ngabarinya 5 menit sebelum zuhur, lah nguburnya nanti ba'da zuhur. Ternyata saya tanyakan kepada beliau, setelah asar. Ya, nah saya ketemu dengan Pak Ali itu bukan ikut berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya, saya enggak ngerti. Ndara langsung bela-sungkawa. Saya dari Pak Ali saksinya ya, saya dari timur, Pak Ali dari barat. Alhamdulillah diparingi celengan. Alhamdulillah diparingi celengan. Tanyakan kepada aku. Ya tentu saja dalam rangka untuk itigelon ya ora bakal bali gitu ya. Alhamdulillah dikarunia celeng. Bahkan sedikit lagi ya, sedikit. Ada seorang kematian anaknya ya, mungkin ya rasa Zulkarnain kutaran dungake aku ya di bawah 10 tahun sudah hafal Quran anak tadi, kemudian meninggal. Ketika orang takziah itu dia memakai pakaian yang paling bagus, memakai wangi-wangian yang paling mahal. Tetangga itu sampai jadi tamu keledang-keledang, ahlan, selamat datang. Wajahnya ceria sekali. Itu para
petakziah muazzin. Para takziah itu enggak benar, para muazzin. Ini kok lepas kontrol sehingga stres gitu. Enggak. Akhirnya ada yang jawil itu panggil. Saya kok heran, Anda ini kematian anak soleh, hafal Quran belum 10 tahun, kok Anda malah kelihatan ceria. Tak kandani ya Mas, semalaman saya tuh nangis kehilangan anak. Semalaman saya tunggu, dan saya tidak mau meninggalkan tempat di mana dia dibaringkan sebelum dikubur. Sampai akhirnya saya ngantuk makler. Saya bermimpi ketemu anak saya, Bapak, lan wasahlan, tangan saya digeret, dituduh ke tempat janah di mana saya tinggal. Saya tanggung, Masya Allah, semeringah. Semeringah. Itu pernah kita kaji di hari Selasa sore. Nah ini lockdown taklimnya tuh kapan sampai berakhirnya? Ada lagi, satu lagi ya, 1 menit. Anaknya meninggal, dia itu menyambut para petakziah muazzin itu dengan wajah yang berseri-seri. Nah, ditanya ada apa? Ya tak dongake benang mati kok. Loh. Nanti antum cek lagi itu. Saya doakan mudah-mudahan anak saya meninggal. Bila ta'ala. Ayo siapa yang mau nyontoh? Apa? Saya tidur bermimpi anak-anak kecil menyambut kedatangan para calon penghuni jannah dengan mencari bapak mereka masing-masing. Bapaknya dipegang tangannya, ini tempat bapak yang di sana itu dikandung. Lah saya datangi, lah aku ngendile, lah sampean nanti anak sing mati ya ora tak gowo lah. Ini kalau orang itu sudah Islamnya, sudah Islam oriented, akhirat oriented, wa mal hayatu illal hayatul akhirah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Wah, dunia itu Masya Allah. Aku tadi lurah paling ya kur 6 tahun tadi dibaleni ya. Kok lurah 6 tahun, lurah Amerika petang tahun gitu ya. Paling 8 tahun paling. Lagi rampung dipilih itu si Zubaidi itu loh. Zubaidan sudah berpikir tentang kampanye. Di Indonesia masih tahun 24 itu sudah pasang gambar aneng kantongane dewe-dewe, terus aneng ngisor wit ringin, aneng ngisor. Jadi kalau waktu itu hanya disibukkan untuk ngurusi kapan saya bisa terpilih, ya di Amerika itu malah 4 tahun ya. Konsentrasi ngurusi negara menjadi paling tidak berkurang. Demikian. Ini ya sebetulnya yang mau saya kasih tentang anak-anak itu, tentang anak-anak. Fa abawahu yuhawidani au yunasirani. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan Islam, bapak dan ibunya lah yang membawa mereka menjadi Kristen, menjadi Yahudi, menjadi Majusi dan seterusnya. Cukup ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.